innal birra yahdi ila al-jannah wa innal rajula la yasbiqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa innal rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaban. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan mengarah kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengarah kepada surga. Dan seseorang apabila dia berlaku jujur, terbiasa jujur, sehingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiqon, orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengarah kepada dosa atau kriminal. Dan sesungguhnya dosa itu akan mengarah kepada neraka. Dan seseorang terbiasa berdusta, maka akan tercatat di sisi Allah sebagai kadzaban, pendusta. Ya. Jadi kemarin kita sudah membahas apa itu sidq, jujur dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa kita ulang adalah mutabaqatul qauli dhamir, kecocokan pembicaraan itu dengan hati. Wal mukhbiru an ma'an. Ya. Jadi antara hati dengan konteks bicaranya itu cocok. Teks bicaranya itu cocok, begitu. Kemudian yang kedua, makna dari sebagai istilah, ya, yaitu mutabaqatul hukm lil waqi', kecocokan secara hukum, realitasnya. Ya, jadi ketika ada kebakaran, kemudian kita bercerita memang betul ada kebakaran. Ya. Kemudian yang ketiga, alla yakuna fi ahwalika syawq wala fi i'tiqadika rayb. Tidak ada di dalam i'tiqad, di dalam soul kita, jiwa kita itu ragu, dan ya tidak ada sisa-sisa kebohongan, dan ya tidak ada cacat. Nah, ini yang bisa dideteksi oleh ahli jiwa, ahli profiling. Ketika seseorang itu ada ragu di dalamnya, ada rasa-rasa tidak pede, tidak yakin, maka dia tertangkap. Ya, seorang kriminal, seorang penjahat, di dalam hatinya, dalam hati kecilnya, kalau dia tidak terbiasa berbuat jahat, pasti akan ada sedikit ragu, ya tidak pede, ya subhanallah. Seperti seorang kawan, ya dia berhasil menangkap seorang ibu-ibu yang telah menelan narkotika yang dibungkus dengan rapi, ya dikatnya dengan kondom, ya. Itu dengan berapa ratus gram, tak berapa, yang harganya miliaran, dan terus dia sudah terbebas dari scam. Namun seorang kawan, ya dia melihat kecurigaan, ya ada sedikit ragu mungkin dalam dirinya, tergesa-gesa, panik, kemudian dipanggil, diintegrasi, dan kemudian dia mengaku. Ini ahli profiling. Ya, jadi jangan selalu bahagia. Ini ya ilmu ini asal dari hadis ini. Jadi resource ilmu ini adalah dari hadis ini. Kenapa? Karena yang namanya sidik itu, jujur itu adalah tidak ada raib, tidak ada keraguan, ya tidak ada panik, tidak ada ya yang membuat dia tidak pede. Nah, ini jujur. Kemudian yang keempat istilah jujur adalah istiwa sir wal alaniyah. Antara sir di dalam hati, sir itu sesuatu yang rahasia, dan alaniyah itu benar-benar istiwa, establis, begitu. Jadi tidak hanya dia berpura-pura, kemudian hatinya menjerit, tidak. Ya, itu tidak jujur, begitu. Nah, ini kemarin yang sudah kita bahas, kita lanjutkan sekarang, ya, bagaimana sirik itu bisa
bisa dikategorikan menjadi ya 3 bagian. Sidqul lisan. Sidqul lisan adalah lisan yang jujur. Ya, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, "Idmanu li sittan min anfusikum, admanu lakum al-jannah." Jaminlah oleh kalian, yakinkanlah oleh kalian, ya 6 perkara dalam diri kalian itu. Jaminkan kepada aku. Maksudnya adalah ya kalian jaga 6 ini, ya kalian berikan jaminan kepadaku, niscaya aku jamin kalian untuk masuk surga. Masya Allah. Jadi Rasulullah memberikan jalan ini. Itu dengan 6, kalau kalian sudah menjamin ini kepadaku, aku akan menjadi penjamin kalian di surga, ya untuk masuk surga. Yang pertama, isdaqu idza hadattum. Isdaqu, berjujurlah ketika kalian berbicara. Itu yang pertama ya. Yang pertama tadi apa Bu? Jujur ketika bicara. Wa aufu idza wa'adtum. Wa aufu idza wa'adtum. Dan tunaikanlah janji apabila kalian berjanji. Yang ketiga, wa'adtu idza itmanantum. Tunaikan amanah itu idza minan ya apabila kalian dikasih amanah. Kemudian wahfadu furujakum. Yang keempat, wahfadu furujakum, jaga ya, jaga kehormatan kalian, maksudnya ya alat kelamin kalian, kira-kira itu farji ya, seperti tidak berzina. Wa ghuddu absarikum, ya wa ghuddu absarikum, ghaddul basar, jaga mata ya. Wa kuffu aydikum, kemudian jaga tangan, jangan sampai memukul, jangan sampai terjadi ya sesuatu yang tidak baik. Nah ini 6. Kata Rasulullah SAW, jamin 6 ini ya, niscaya aku akan jamin kalian. Nah, yang masih berbahagia, ada pelajaran yang diberikan oleh seseorang yang bernama Ka'ab bin Malik di depan Rasulullah SAW. Pelajaran untuk kita semua, yaitu ketika Rasulullah SAW mewajibkan perang Tabuk, ya perang yang dahsyat, perang yang dalam perjalanan 3 bulan, ya pulang pergi seperti subhanallah, berjalan kaki, perang yang sangat panas luar biasa. Mereka berjalan kaki sampai kaki mereka pecah-pecah, dan bahkan saking tidak adanya makanan, mereka menumbuk akar supaya akar itu keluar airnya, dan kemudian mereka menghisap-hisap. Subhanallah. Bahkan ketika di awal perjalanan itu, ya Rasulullah SAW membagikan satu kurma, ya membagikan satu kurma untuk beberapa jam, ya untuk beberapa hari, supaya tidak digigit. Ya, jadi strateginya lagi diisap-isap seperti itu, diisap-isap, ya tidak boleh digigit. Subhanallah. Ya itu saking dahsyatnya, ya saking dahsyatnya seperti itu. Kemudian, halo Ibu, ya ini bicara tentang Tabuk Ibu ya, seperti itu. Kemudian, ya pada peristiwa Tabuk yang dahsyat ini, Rasulullah SAW sebelumnya itu memberikan kabar, ayo siap-siap untuk berangkat ke medan jihad. Nah, ada namanya Ka'ab bin Malik, beliau sudah mempersiapkan, sudah membeli unta. Beliau adalah termasuk orang yang berduit. Beliau sudah mempersiapkan kendaraan, beliau sudah mempersiapkan. Rasulullah tahu. Namun ketika pada hari H, Ka'ab bin Malik itu berleha-leha, taswif, bentar dulu lah, yang masih panas, bentar lagi
Seperti itu, memang panasnya luar biasa, paceklik luar biasa. Ya, pacekliknya luar biasa sehingga ya Ka'ab bin Malik bentar-bentar akhirnya tertinggal. Kemudian Ka'ab bin Malik kalau sudah tertinggal tidak tahu lagi arah Tabuk itu di mana. Tidak ada GPS, tidak tahu lagi. Akhirnya karena tertinggal, oh iya, kalau gitu ya bingung dia, akhirnya tidak ikut perang. Subhanallah. Nah, ketika Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang tiba, Ka'ab bin Malik berbicara. Ya, falamma balagha bi anna Rasulullah SAW qad tawajjaha qafilan min Tabuk ya hadrani basti. Ketika Rasulullah SAW ya sampai, ya kabar bahwa Rasulullah SAW sampai, kemudian ya tawajjaha qafilan min Tabuk ya hadrani basti. Jadi aku sudah mulai mikir, fatafaktu atadkurul kadhib, apakah aku berdusta? Begitu kan? Nah, ini ada perang batin, ketakutan. Pasti nanti akan ditanya, apa yang aku jawab, apa yang aku terangkan. Ya, kemudian aku berbicara dalam hati, lima aku jamin sakhatihi ghadan, dengan apa ya lima akhruju min sakhatihi ghadan, dengan apa aku akan beralasan menghindari kemarahannya besok. Begitu. Wasta'in wa dzalika kullu dira'in kullu dira'in min ahli. Kemudian aku minta bantuan. Jadi dia bingung, panik, minta bantuan sama saudara-saudaranya, sama keluarganya. Besok alasannya apa ya? Berjumpa Rasulullah. Ya, apa yang saya katakan? Alasan saya apa ya? Wah, semua saudara-saudaranya ditanya. Kalau makin lali, kemudian ada yang mengatakan, Inna Rasulullah SAW qad qadiman zaha anil batil hatta aratu annahu lan anju minhu bi syai'in abada ya fajma'tu silqahu wa sabbaha Rasulullah SAW qadiman wa kana idza qadama min safarin bada bil masjid. Jadi kemudian ya saudara-saudaranya akan tahu sebenarnya Rasulullah SAW sudah datang. Ya. Nah, terus kemudian aku hilangkan rasa-rasa yang jelek, pikiran-pikiran jahat seperti itu, dan aku tahu bahwa kalau aku berbicara tidak jujur maka aku tidak selamat. Ya. Nah, kemudian aku berupaya untuk berbicara jujur. Begitu. Nah, waktu subuh Rasulullah SAW datang, kemudian datanglah beliau ke masjid, ya. Terus kemudian ketika Rasulullah SAW datang ke masjid, halo ibu, oke ibu, ya. Nah, perhatikan ya, saya masih menyaksikan video. Nah, ketika ya Rasulullah SAW datang ke masjid, kemudian orang-orang mulai datang, mulai beralasan, mengumpulkan alasan-alasan. 85 orang berkumpul yang tidak ikut perang, yang dia seharusnya ikut perang, dia tidak memenuhi sebagai kewajiban. Ini wajib luar biasa, seperti wajib dia sholat. Ya, 85 itu siap-siap memberi alasan di depan Rasulullah SAW. Kemudian, wa kanu bid'atun wa thamanina rajulan faqila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bay'ahum wastaghfirahum. Dan 85 orang ini ada yang beralasan macam-macam gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW dia menerima undurnya dia dan membaiat, bersumpah begitu ya. Terus kemudian waqullah salawatihim ya ilallah, dan Rasulullah bawakal, dan Rasulullah SAW hanya menyerahkan urusan dalamnya itu, dalam hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 85 orang itu ada yang berdusta, ada yang macam-macam kira-kira gitu. Kemudian ya, nah, jadi pada saat giliranku, falamma sallamtu tabassama nonton. Ketika aku berhadapan giliranku bersama Rasulullah SAW, ia menyalami Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW tersenyum dengan senyum mangkok.
senyum cuek, sinis, kira-kira begitu. Senyum yang ya. Kemudian tumbang kalau tangan, mari. Wajitu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Kemudian saya datang, ya, mendekat sampai aku duduk dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Faqala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man khalafaka?" Apa yang membuatmu tidak ikut perang? Apa yang membuatmu tidak berangkat? Alam takun qad ibta'at. Bukankah kamu sudah mempersiapkan, sudah membeli alat perang, sudah membeli ya kuda perang, kira-kira begitu. Rasulullah tahu. Qala qultu ya Rasulullah, inni wallahi la jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni akhruja min sakhati bi'ud. Ya Allah, ya Rasulullah, demi Allah, kalau seandainya aku duduk berdua bersama seseorang yang pencipta dunia, kira-kira begitu. Kalau seandainya aku ini berhadapan dengan orang-orang yang cuek-cuek dan sebagainya, maka tentu aku punya alasan bla 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 macam-macam yang membuatmu senang, tidak marah. Tentunya aku punya alasan, 1000 alasan sehingga kau tidak marah. Begitu. Walakat itu jangan, ya, aku bisa berjihad, aku bisa berdebat. Walakin demi Allah, wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma hadith ya kadzdzaba tardu bihi anni la yushkanna Allah an yaskhutaka alayhi. Tapi demi Allah, seandainya ya aku tahu bahwa seandainya aku berbicara bahwa hari ini saya berbicara bla 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 ya supaya membenarkan, mencari alasan membenarkan diri saya supaya engkau ridho, supaya engkau senang dengan alasan-alasan ini, maka demi Allah pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan wahyu ya an yasqutuka alayya. Ya, dan Allah pasti marah pada saya. Wala in hadatsuka haditsan tajidu alayya fi. Dan kalau saya berbicara jujur, maka ya engkau dapatkan memang itulah yang sebenarnya. Jadi alasannya inilah arju fihi Allah. Saya tidak punya alasan. Masya Allah. Dan saya bermohon ya inilah arju fihi Allah. Saya bermohon dari balasan Rasulullah. Allah makan ali min udhr. Demi Allah Rasulullah, saya tidak punya alasan. Jadi ketika ditanya apa alasannya, ada alasan menjawab. Ya, dengan sedih. Wallahi ma kuntu aqwa. Demi Allah, sebenarnya saya sanggup untuk berangkat. Ya. Wala aisar minni hina takhallaftu anka. Saya sanggup untuk ya berangkat, mudah bagi saya untuk bergerak ya ketika saat itu sampai saya terlambat, tidak ada alasan. Kemudian Rasulullah menjawab, amma hadza faqad sadaq. Adapun yang kayak begini, ini jujur. Jadi sebelumnya 85 itu banyak sekali alasan. Rasulullah saya begini gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika mendapatkan Ka'ab bin Malik, ya, beliau mengatakan, "Wallahi ma kana li min 'udhr." Demi Allah, saya tidak punya alasan. Karena memang saya saat itu kuat, fisik saya oke, kemudian saya sudah siapkan semuanya, tidak ada kesulitan, ada alasan. Nah, kemudian Rasulullah SAW menunggu ya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian berbahagia. Ka'ab bin Malik itu memang imannya bagus. Jadi ketika kurang lebih ya 40 hari beliau diikat, tidak boleh berbicara dengan orang. Yang sulit ya kalau tidak bicara beliau. Ya dalam taklim aja kalau bicara kayaknya ya tadi saya lihat sampai berapa menit bicara. Nah ini ya, jadi saat itu Rasulullah SAW mengikat, memberikan hukuman kepada Ka'ab bin Malik ya, dan 3 orang ini
yang diberi hukuman tidak berbicara dengan keluarga, dengan orang. Kemudian ada satu orang yang tua, dia sama saya minta izin, bolehlah saya bicara dengan suami saya karena dia sudah tua, karena saya menggantikan ya mungkin bajunya karena dia sudah tua begitu. Dia termasuk yang mendapat hukuman. Ya saat itu dia sudah sakit, saat ini dia sudah sakit dikasih ini. Nah ketika Ka'ab bin Malik ya sudah selesai hukumannya, sahabatnya rindu sekali dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu kalau ketemu gimana ya, nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomong 40 hari. Ketemu kamu di masjid nggak boleh ngomong, kalau ngomong itu udah dosa lagi. Yang keluar hanya tetesan air mata, yang keluar hanya kesedihan. Ya, sahabat juga udah pengen ngomong juga, rindu gitu, nggak boleh ngomong. Hukumannya singkat, hukumannya tidak boleh berbicara. Ya, jadi disahkan dalam Talib tidak ada bicara. Siap ya? Gitu. Karena 40 hari ini berarti Talib hanya berapa menit. Nah, jangan sekali berbahagia. Inilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ka'ab bin Malik mematuhi. Ketika sudah selesai hukumannya, sahabat yang tahu bahwa wahyu sudah menjelaskan ya hukuman Ka'ab bin Malik selesai, sahabat berebut mencari Ka'ab bin Malik karena rindu pengen bicara, pengen memeluknya, melihat tapi tidak bicara. Akhirnya salah seorang sahabat yang dekat dengan Ka'ab bin Malik mencari, kemudian ada Ka'ab bin Malik dia berlari, dia berlari, ya Ka'ab tetap tidak mau bicara, di peluknya Ka'ab, kamu sekarang sudah selesai hukuman, boleh bicara, ayo bicara. Wah berpelukan, Ka'ab mulai menangis, kemudian Ka'ab langsung membuka bajunya yang bagus dan dipakaikan ke saudaranya ini. Kamu orang yang pertama yang memberi kebahagiaan kepada saya. Ya, Ka'ab sudah syukur, kemudian Masya Allah, ya dia memberikan baju yang bagus, ya Masya Allah. Ini Ka'ab bin Malik, kejujuran dalam ya berbicara. Kemudian Rasulullah SAW menjumpai Ka'ab, dia berbahagia. Rasulullah SAW juga rindu dengan Ka'ab. Hukuman itu bukan berarti untuk membuat, bukan. Hukuman itu adalah efek jerah. Ingat ya, dalam Islam hukuman itu bukan untuk membuang, menghilangkan, melenyapkan, bukan. Tetapi kafaratul dzunub, menghilangkan dosa-dosa dia dengan hukuman itu. Ya, jadi itu dahsyat. Tidak ikut perang, ya 3 bulan yang jatuh, kemudian yang lapar luar biasa, sahabat berdarah-darah kakinya. Itu tidak di penjara, tidak di apa, tapi tidak boleh ngomong, itu lebih dari penjara. Ya, karena kalau orang penjara kemudian digabung dalam satu penjara, dia masih mendapatkan kebahagiaan. Ya seperti itu. Nah ini jadi di Mesir ceritanya adalah ketika para aktivis dulu di penjara, yang sekarang lebih baik di penjara, itu mereka memenjarakan itu satu-satu, bukan rame-rame. Kenapa? Karena kalau rame-rame, yang di penjara itu ada penjahat, yang masuk penjara, dia malah jadi ustaz di dalam penjara. Kenapa? Karena setiap hari ada halakoh tafsir, halakoh hadis, pulang-pulang mereka jadi syekh, keluar dari penjara. Jadi syekh, makanya mereka dia menjaga ya supaya mereka tidak berubah. Akhirnya satu-satu di penjara itu. Nah, salah satu dari keinginan ada seorang perempuan, aktivis perempuan namanya Zainab Al-Ghazali. Jadi penjaranya dahsyat sekali di Mesir itu. Saya pernah melihat penjara itu di bawah kolam. Kolam itu benteng. Ya kalau kami di Mesir itu yang pernah Mesir mungkin ada benteng, bawah itu penjara, benteng bawah tanah, penjara bawah tanah. Nah itu penjara kecil, dia 2 kali 1 gitu. Nah dalam saya baca cerita yang luar biasa, keimannya turun. Kenapa? Karena ketika sendiri ini bertarung, ya dalam bisikan-bisikan sendiri. Akhirnya dia ingin berjumpa dengan sesama penjara, meskipun tidak bicara, hanya melihat saja, berharap imannya naik. Nah ini orang soleh. Ini kalau tanda-tanda orang soleh, melihat wajahnya aja iman kita naik. Begitu. Ya, apalagi berbicara. Kemudian ketika ingin bertemu tidak
tidak boleh kalau tertutup, ya, wah semakin sedih. Namun ada kebahagiaan dia. Apa kebahagiaannya? Dia mendengar batuknya, ya, saya kutub. Jadi seorang saya kutub yang digantung, ya, nama Jamal Nasir itu batuk karena terlalu basah, sudah lama penjara di bawah tanah, batuk berat. Ketika mendengar batuknya, subhanallah, itu batuk dia naik namanya, berarti dia masih istiqomah, masih mantap. Itu baru batuknya, belum nasihatnya, masya Allah. Ya. Jadi itu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengambil satu kenikmatan sebentar, 40 hari untuk kami mari. Beberapa menit untuk kita yang kami. Ya, bisa nggak menjaga? Ya, bisa nggak merasakan? Gitu ya. Nah, ternyata luar biasa. Kami Malik merasakan bahagia. Ya, ini sidqul lisan, kejujuran lisan yang beliau keluarkan depan Rasulullah SAW. Kemudian beliau, ya, mendapatkan ta'yid, dukungan dan kebahagiaan ketika dihukum. Ya. Nah, jadi yang kedua adalah sidqun niyah, kejujuran dalam niat, ya, wal iradah dan keinginan. Wa huwa ayyakuna ba'ida 'an fi kulli ma yasduru anhu fi harakatihi. Jadi apa saja seseorang bangkit keluar dari gerakannya, seseorang itu punya intention, punya keinginan sehingga dia bergerak beraktivitas. Wasairu ahwali, seluruh ya ahwalnya, kondisinya, innama huwa imtithalu hukmillah, itu adalah imtithal, benar-benar cocok dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, keinginan Allah Subhanahu Wa Taala, wa tamam fi mardati, dan berharap betul dengan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Waqad dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam nadar ila hadhihi surah min sidq qawli man talaba syahadata shadiqan wa fiha walau lam tusib. Jadi dalam hadis katakan, siapa yang menginginkan kematian yang baik, yaitu mati syahid. Jadi kalau mati syahid itu tidak ditimbang lagi, tidak dia langsung ditekan surga, mati syahid. Ya, seluruh dosa-dosanya yang sebesar apapun itu hilang. Itu kalau mati syahid. Itu luar biasa mati syahid. Nah, siapa yang mengharapkan dia mati syahid dengan jujur, dengan benar, dia akan diberikan meskipun dia tidak mati syahid. Tapi pahalanya dapat. Ya, pahalanya dapat. Seperti sekarang, nah ini kejujuran. Saudara-saudara kita ada di Rohingya, ya, itu dibantai, rumahnya dibakar. Bahkan, ya saya pernah di Aceh. Itu yang dari dulu memang ya Rohingya itu dari sering diganggu terus. Itu jadinya hilang dua, ya, potong, ya, dan itu pun masih baru, masih kelihatan berair-air gitu ya, dan dia lari dengan kapal tongkang, ya, terus kemudian kapal itu tersesat, dia mendarat di Aceh, kemudian pemerintah Aceh saat itu melindungi dan memberikan barak saat itu di pantai, banyak sekali, saat itu mereka ratusan, dan mereka bercerita kan menangis sebenarnya, masya Allah, jahat sekali, ya. Nah, mereka itu sudah berjuang, sudah apa? Nah, kalau kita, niat kita, subhanallah, untuk seperti mereka berjuang, bahkan syahid ada juga di Palestina dan sebagainya, maka Allah jadikan ya makom pahala itu sama dengan pahala seperti mereka. Nah, ini kejadian ketika perang saat itu, perang Tabuk juga, masih di perang Tabuk, ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika itu, kalau di cerita yang ketiga itu, ya, jadi Rasulullah SAW inna bil madi, ya, dalam perang Tabuk ini, ya, jadi akan Rasulullah inna bil madinati la rijalan, ya, masirtum masiran, walau qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum abasamul mar. Jadi ketika Rasulullah SAW perang Tabuk itu kan jalan, kemudian jatuh, kemudian lecet, kaki juga berdarah, kuku ada yang putus berdarah, lapar,
ya 3 hari mungkin tidak makan, hanya dalam sejarah itu menumpuk-numpuk akar, ya begitu. Bahkan apa yang mereka makan, akar itu keluarnya pun juga akar juga, ya subhanallah. Nah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada, ya di Madinah itu pahalanya sama dengan kita. Kalian berjalan perjalanan yang jauh, yang sulit, kalian menembus lembah, menaiki gunung, sama pahalanya, ya. Kemudian para sahabat yang berkaki-kaki berdarah-darah itu, mungkin ada yang berpikir enak sekali, siapa mereka? Enak juga mereka di Madinah goyang-goyang kaki, pahalanya sama, begitu, ya. Kemudian, nah, ya para sahabat bertanya, kenapa mereka yang Rasulullah? Jawab Rasulullah, habasahumul uzur. Mereka terhalang untuk berangkat pergi dengan kita karena uzur mereka. Kenapa? Mereka meskipun tidak ikut berperang bersama kita, kira-kira begitu, dalam sebuah ayat katakan, mereka selalu menunjukkan air mata. Ya, karena yang tidak boleh ikut perang oleh Rasulullah SAW adalah yang tidak punya modal. Jadi Rasulullah SAW ya menghimbau, siapa di antara kalian yang mau berperang, maka datanglah modalnya. Ada yang membawa uang banyak di ongkos perang semua. Ada yang membawa ya kemudian makanan banyak. Ada yang bawa cuma satu rantang kurma. Ada yang membawa ya sedikit lah. Ada yang tidak punya apa-apa, orang miskin. Nah, yang tidak punya apa-apa ini tidak boleh berangkat ke Rasulullah. Kemudian mereka bukan senang, tetapi hati mereka jujur bersama Rasulullah SAW ketinggalan proyek besar. Ya, sehingga mereka menangisnya, aduh kenapa nggak ikut Rasulullah SAW? Aduh diri ini kenapa kamu miskin sekali? Aduh diri ini kenapa ya? Kenapa? Nah, seharusnya kalau kita punya kejujuran dalam hal ini, sidquniyah, aduh kenapa hari Sabtu saya tidak datang? Aduh kenapa saya ketinggalan taklim? Aduh kenapa saya ketinggalan sholat berjamaah? Aduh kenapa saya? Nah, itu ada perasaan seperti itu. Maka ketika ada perasaan seperti itu, pahalanya sama seperti yang orang lakukan. Umpamanya nih sekarang nih ada di antara ibu-ibu yang sering datang hari Sabtu ini, kemudian tidak datang, sedih dia, mencucurkan air mata mungkin rumahnya karena sakit mungkin atau dengan pahala dia sama dengan pahala kita yang ada di sini bersama malaikat, masya Allah. Ya, nah ini yang kedua ini adalah sidquniyah. Ya, nah begitu juga ya kita yang ada di sini mendapatkan semangat seperti itu. Kemudian ada juga seseorang yang ya akan ditanya pertama kali. Sudah hadis panjang, inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumil qiyamah. Nanti ya di hari kiamat orang yang pertama kali dihakimi ada 3 model. Ini berat-berat. Yang pertama, seseorang yang syahid, mati syahid. Dia akan ditanya, wah, kenapa kamu mati syahid? Kemudian dia menjawab, saya syahid ya karena ya saya membela agamamu, begitu kan? Kemudian kata bohong, kau mati syahid karena ingin disebut sebagai pemberani, sebagai orang yang berperang pahlawan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, orang yang ta'allama ilmu, yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan Quran. Nah, ini orang-orang berbeda semua yang tanya. Ya, kenapa kamu meninggal? Oh, saya mengajarkan Quran, oh saya begini mengajarkan ilmu. Bohong kamu. Kamu supaya dibilang ahli Quran, kamu supaya dibilang ya terkenal, bacanya bagus, bla bla bla, orang yang alim, banyak ilmunya, gitu. Bohong. Yang ketiga ditanya tentang orang yang banyak harta, yang selalu bersedekah. Kamu kenapa meninggal? Oh, saya banyak bersedekah, begini-begini. Bohong. Kamu dibilang supaya dibilang dermawan. Jadi ada 3 model. Yang pertama kali
pasti butuhkan keikhlasan yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, yang model kejujuran terakhir adalah sidqul azimah, ya, tekad yang kuat, planning yang kuat, ya, dan amal, action yang bagus. Nah, ya. Kemudian Rasulullah SAW ya memberikan pelajaran. Ada seorang Arab Badui, dia masuk Islam pada saat itu. Islam itu, saya ingin masuk Islam bersamamu dan saya ingin hijrah, begitu. Kemudian Rasulullah SAW ya menasihati dia dengan baik, dengan bagus, memberikan masukan, memberikan nasihat-nasihat. Satu hari ikut berperang, ya, nggak lama dia ikut berperang, kemudian menang. Kemudian Rasulullah SAW membagikan ghanimah. Ya, ghanimah itu harta rampasan. Jadi kebiasaan orang-orang, ya, orang-orang jahiliyah saat itu kalau berperang itu harta yang paling bagus itu dibawa, emas-emasnya dibawa. Kenapa? Supaya tidak lari dari perang. Jadi kalau mau lari perang mikir dulu, wah emas saya kiloan nih, kalau saya lari habislah, gitu. Jadi kayak orang judi gitu, paham ya? Kayak orang judi. Dia bawa banyak, nanti ketika dia menang, dia akan mendapatkan lebih banyak lagi. Nah itu orang jaga begitu. Jadi dia bawa itu semua harta yang banyak. Baju perang aja bukan dari besi lagi, tapi dari emas. Nah ketika Rasulullah SAW saat itu perang Badar, ya, itu 314 melawan 1000. Dan orang-orang Quraisy itu tahu betul kekuatan Muhammad SAW itu cuma 300-an. Kita ini banyak. Ayo, harta kalian bawa semuanya. Jadi Abu Jahal membawa harta yang banyak. Terus kemudian juga membawa artis-artis. Kemudian malamnya mereka jogging dulu sebelum perang, merayakan, ya, merayakan kemenangan sebelum perang. Nah, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan malam hari mereka, ya, dugem, ya, dugem, ada perempuannya, ada apa sebagainya, ya, ya. Terus kemudian para sahabat, ya, saat itu tertidur karena dikasih hujan lokal. Tertidur, setelah tertidur kasih hujan lokal, jadi segar. Nah, ketika perang, subhanallah, para sahabat fit dan dibantu oleh ribuan malaikat karena tekadnya sudah kuat. Ya, bahkan menurut cerita orang Badui, ketika dia ingin melihat perang, dia mendengar suara-suara ribut dari atas. Wah, menggelegar. Cepat jangan kalian terlambat. Kemudian diceritakan kepada Rasulullah menjawab, itu ribuan malaikat yang ikut serta, pasukan ribuan malaikat ikut serta bersama kaum muslimin. Istaghfiruna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi Rasulullah SAW berdoa, kemudian Allah menjawab dan Allah menurunkan ribuan malaikat pasukan untuk berperang. Jadi yang kalian lihat ya ketika ya kerusuhan waktu itu di Poso, ya, di mana kalau kita lihat satu masjid itu kan ada yang dibantai, ya, sholat masjid dibakar semua. Kemudian umat Islam, ya, defend, ya, karena diserang oleh kaum Masehi. Kemudian kaum Masehi saat itu lari ke kacir. Kenapa? Karena ada pasukan berkuda yang gagah, yang gesit, yang tangguh, ya, pakaian putih, begitu, berkuda. Kemudian ketika tersebar suara itu, pasukan kami nggak ada yang berkuda, nggak ada yang pakai putih-putih, tapi pakai sarung, begitu. Ya, ternyata itu adalah malaikat yang dilihat oleh mereka. Mereka lari, begitu ya. Jadi subhanallah. Nah, jangan sekarang berbahagia, ya, ketika perang Badar ini, ya, Arab Badui ini kemudian mendapatkan ghanimah, harta rampasan yang banyak sekali. Ya, kemudian apa kata Arab Badui? Kenapa saya dikasih harta ghanimah emas ini? Saya ikut berperang kepada engkau ya Rasulullah, supaya saya mati syahid. Ya, saya tertombak ini saya, putus ini saya. Begitu.
bukan untuk dunia ini, bukan untuk harta ini. Saya mengikuti engkau bukan untuk seperti ini. Apa kata Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, ya, luar biasa. Ya, in tasaddaqallahu yasduquka. Kalau engkau benar, ya, maka Allah akan membenarkan. Seperti itu. Terus kemudian dia berperang. Nah, saat itu mirip apa yang dikatakan oleh dia, supaya ini saya putus atau ini saya mati syahid, ini saya pernah. Kemudian ketika dia evakuasi, ada sahabat yang mirip cerita dari keinginannya. Rasulullah kemudian mengingatkan sahabat, apakah beliau ini yang dulu bercerita, ya, supaya saya kenal di sini. Betul Rasulullah. Shadaqallah wa shadaqahullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha benar dan Allah membuat kenyataan dia benar, jujur. Allah membuktikan dia jujur. Subhanallah. Ya, akhirnya dia meninggal syahid kondisi ya yang seperti diceritakan. Nah, yang berbahagia, ini ada 3 poin mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan ini, khususnya sekarang ini kita lagi mau welcome Ramadan. Ya, yang pertama harus kita kuatkan adalah sidqul lisan. Lisan kita paling tidak kita jaga nanti bulan Ramadan. Kemudian niat kita jaga lagi. Kemudian action kita harus kita jaga juga. Ya, jadi niat, lisan dan action kita jaga dari sekarang, kerinduan di bulan Ramadan, sehingga di bulan Ramadan kita dapatkan ya pahala yang zero, ya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita yang dulu, ya dari dosa-dosa kita seperti apapun, ya bahkan Allah janjikan surga, ya surga yang luar biasa. Aku lupa lihat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung sholat syukur.